Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan diantara kita, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Fatimah dalam pelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam kelas 1. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Selamat menyaksikan, semoga Allah berikan kefahaman kepada kita semua. Sebelum mulai pembelajaran, tidak henti-hentinya Ibu untuk selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Sebab dengan protokol kesehatan yang tepat, kita akan terhindar dari wabah COVID-19. Apa saja protokol kesehatannya? Ya, benar. Tentunya kalian sudah paham. Kita harus selalu memakai masker dimanapun kita berada ketika kita keluar beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya adalah kalian harus menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Namun yang lebih penting adalah kalian harus makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga untuk berolahraga. Dengan ikhtiar tersebut, insya Allah, Allah akan melindungi kalian dari wabah COVID-19. Anak-anak yang solih dan solihah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dahulu. Ya, duduk yang rapi, tangan diangkat, berdoa dengan khusyuk. Siap? Oke, sekarang kita akan mulai berdoa. Ibu akan pimpin ya, kalian bisa berdoa dari rumah. Sekarang kita baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang solih dan solihah, kali ini materi pembelajarannya seperti yang Ibu Fat sampaikan di awal adalah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan dengan penjelasan ibu guru, tayangan video, dan gambar, kalian dapat memahami, meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kalian juga dapat menunjukkan sikap kerja keras dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Yang selanjutnya, tentunya kalian juga dapat menceritakan ulang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Baik anak-anak yang solih dan solihah, kita akan literasi dulu yuk. Nah, literasinya kali ini adalah membaca surah Al-Kafirun. Ingat ya nak ya, kita harus gemar membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah. Untuk itu kita harus rajin membacanya, baik di rumah maupun di sekolah. Oke, kita akan mulai literasinya. Boleh kalian tunggu ibu, kita baca sama-sama. Dimulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan kalian ikuti, kalian ulangi apa yang ibu ucapkan. Yang selanjutnya adalah basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalian ikuti basmalahnya. Oke, bagus. Sekarang kita ke ayat pertama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Baik, ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Nah, apakah kalian sudah mengikutinya dari rumah? Hebat, bagus. Sekarang kita akan masuk ke dalam kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Duduk yang tenang, kalian dengarkan dari rumah, ibu guru akan bercerita. Baik, setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya gemar menggoda mereka, sehingga mereka mulai senang membuat patung. Bahkan mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, para leluhur, para tokoh, dan patung-patung itu mereka beri nama sesuai dengan nama tokoh-tokoh itu. Nah, ini dia anak-anak. Bisa dilihat di gambar bahwa dari sekedar penghormatan, ternyata mereka menyembah patung-patung tersebut. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang mereka buat ada 5 yang paling mereka agungkan. Namanya Wa'ad, Suwah, Ya'ub, dan Nasr. Ya, inilah sebenarnya awal manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak menyembah Allah dan agar manusia juga masuk ke dalam neraka bersama mereka. Anak-anak yang solih dan solihah, Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya. Tidak membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengingatkan mereka agar meninggalkan penyembahan dan berhala. Kemudian mereka diajak untuk kembali kepada Allah. Lantas siapa sih Nabi Nuh itu? Ya, pintar. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, yaitu 950 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Baik anak-anak yang solih dan solihah, Nabi Nuh berjuang sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab Allah. Nabi Nuh sangat tekun mengajak kaumnya dengan berbagai macam cara, dengan terang-terangan di depan banyak orang, atau dengan diam-diam mendatangi rumah mereka satu persatu, baik itu siang dan malam. Tidak henti-hentinya Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Namun sedikit sekali kaum Nabi Nuh yang mengikuti ajakan Nabi Nuh. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti ajakan Nabi Nuh adalah orang-orang yang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya hanya 80 orang.
Sebagian kaumnya yang lain tidak mau mendengar atau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong. Bahkan mereka menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh sudah mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan salah satu mereka ada yang mengancam dan mengatakan kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, sudahlah berhenti bicara, percuma aku tidak akan percaya. Sebab begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kamu memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kamu hanya berdusta, wahai Nuh." Mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, anak-anak, Nabi Nuh menjadi sedih, tetapi kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman kepada Nabi Nuh bahwa memang pengikutnya tidak bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka tidak beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak beriman, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan meminta dengan sangat bahwa, "Ya Allah, musnahkanlah orang-orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya berbuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka." Begitulah kesedihan yang dialami oleh Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh tetap sabar. Nah, begini anak-anak, dilihat di gambarnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Pada saat itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Maka Allah menuntun Nabi Nuh untuk memerintahkan kepada kaumnya membuat kapal. Buat kapalnya dari apa? Ya, dari kayu. Kayunya diambil dari pohon-pohon besar di sekitar hutan tempat tinggal mereka. Dengan sabar Nabi Nuh dan kaumnya membuat kapal yang besar, dan itu disebut dengan bahtera. Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Lantas bagaimana kaum Nabi Nuh yang tidak beriman? Mereka mengejek habis-habisan, mereka mengejek semakin menjadi-jadi melihat kaum Nabi Nuh membuat kapal. Kapal tersebut bagi kaum yang tidak beriman terasa aneh. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Masa mau berlayar dengan kapal di tengah hutan seperti ini? Mereka semakin mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya tetap sabar sampai akhirnya mereka menyelesaikan kapal tersebut. Dan inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Anak-anak yang sholih dan sholihah, setelah kapal selesai dibuat, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan kaumnya untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semuanya diangkut ke dalam kapal bersama dengan orang-orang yang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh juga ikut, kecuali istrinya dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal karena mereka tidak beriman dan termasuk ke dalam orang yang durhaka. Pada malam harinya Allah gelapkan langit, Allah turunkan angin yang sangat kencang, petir menggelegar dan hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang sangat deras. Juga dari rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka, dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan seluruh rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang yang di luar kapal Nabi Nuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, setelah Nabi Nuh dan pengikutnya naik ke dalam kapal,
Nabi Nuh melihat sekelilingnya. Beliau melihat putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena rasa kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, "Wahai anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali berlindung ke dalam kapal." Kemudian Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Kemudian tiba-tiba gelombang besar datang dan Kan'an sudah tidak bisa terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan oleh Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh terasa sedih karena anaknya tidak bisa ikut ke dalam kapal. Namun, Nabi Nuh menerimanya dengan sabar karena ini sudah keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh beserta kaumnya selalu bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut ke dalam tanah, kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur yang tiada tara. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Anak-anak yang solih dan solihah yang ibu banggakan, nah ini dia. Nabi Nuh alaihi salam termasuk salah satu nabi yang Allah abadikan namanya di dalam salah satu surah Al-Quran. Namanya surah Nuh. Surah Nuh ini diturunkan di kota Mekah. Jumlahnya ada 28 ayat. Di sini ibu bisa contohkan, ibu berikan satu ayat kutipan surah Nuh ayat pertama. Kalian dengarkan ya, ibu mau baca ayat pertama surah Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Itu adalah kutipan ayat surah Nuh ayat pertama. Nabi Nuh juga termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu artinya adalah Rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Anak-anak yang solih dan solihah, lantas apa sih keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam? Baik, sekarang ibu akan sampaikan. Keteladanan yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh adalah soleh, rajin, beribadah. Sebagai anak-anak yang solih dan solihah, tentunya kalian harus bisa mencontohkan Nabi Nuh. Dengan cara apa? Dengan cara rajin sholat dan juga rajin membaca Al-Quran. Ingat ya nak ya, sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Dan juga sempatkan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Oke, yang kedua, keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah sabar, rajin, dan tekun.
Ya, pintar. Anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya kalian punya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, atau ada yang ingin jadi masinis. Ya, pintar. Apapun cita-cita kalian, tentunya itu baik dan harus dilakukan dengan sabar, rajin belajar, dan tekun. Usahakan kalian selalu belajar dengan rajin, karena sekarang belajarnya ada di rumah, jadi nanti belajarnya bisa dibantu dengan orang tua kalian. Namun itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk menggapai cita-cita. Lantas keteladanan apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam? Keteladanan yang ketiga adalah kerjasama di dalam kebaikan. Nah, anak-anak, ini kalian perhatikan gambarnya ya. Ini ada kerjasama yang dilakukan untuk kebaikan. Ada anak-anak yang rajin membersihkan tempat ibadah, baik itu musola ataupun masjid. Lantainya dibersihkan, kemudian dindingnya atau kacanya juga dibersihkan. Kalian bisa kerja bakti dengan teman-teman kalian, atau juga kalian bisa bekerja sama membersihkan sekolah kalian. Nah, pinter, tentunya dengan pengawasan bapak dan ibu guru. Bisa juga kalian bekerja sama dalam kebaikan ketika di suatu daerah terjadi musibah. Ya, kalian bisa bekerja sama untuk membantu orang-orang yang terkena musibah di daerah itu. Bisa memberikan bantuan secara materi maupun bisa memberikan bantuan dengan secara didoakan agar mereka tidak sedih. Baik anak-anak yang solih dan solihah, itu materi dari ibu kali ini. Semoga kalian semuanya bisa melakukan keteladanan yang Nabi Nuh alaihi salam ajarkan kepada kita semua. Nah, penilaian hari ini yang akan ibu berikan, kalian boleh siapkan alat tulisnya dengan bantuan orang tua ya nak ya. Kalian bisa tulis dan kalian bisa jawab soal yang ibu berikan. Jadi yang pertama adalah kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah itu menyembah apa? Ya, benar. Jawabannya adalah menyembah berhala. Soal yang kedua, nama anak Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah, namanya siapa ya? Ya, benar. Namanya Kan'an. Soal yang ketiga, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera agar selamat dari apa? Ya, benar, dari banjir bandang. Soal yang keempat, sikap yang baik ketika ada teman yang mencela bagaimana? Ya, pinter, sikapnya harus sabar. Soal yang terakhir, yang kelima, agar tercapai cita-citamu, maka kamu harus apa? Ya, pinter, harus rajin belajar. Alhamdulillah anak-anak, tema kita kali ini sudah selesai. Sebelum ibu tutup dengan salam, kita baca doa kafaratul majlis dulu yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan channel YouTube Al-Falah, dan yang penting adalah subscribe, like, comment, and share channel YouTube SD IT Al-Falah Kota Cirebon, sekolah kebanggaan kita. Insya Allah banyak pembelajaran-pembelajaran yang bagus di channel YouTube Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.